Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan metode penelitian tentang proses pengumpulan data. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Dita Wayu Arianti, lalu rekan saya Nelly Agustin, dan rekan saya Novi Luciana. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis data. Data penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu data subjek atau self-reported data. Jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian atau responden. Data subjek diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan. Yang pertama, respon verbal atau lisan. Tanggapan yang diperoleh dari proses wawancara. Lalu yang kedua, proses tertulis, yaitu tanggapan yang diperoleh dari proses tertulis atau kuesioner. Lalu yang ketiga, respon ekspresi, yaitu tanggapan yang diperoleh dari penelitian dari proses observasi. Lalu yang kedua, yaitu data fisik atau physical data. Nah, jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik antara lain dalam bentuk bangunan, bagian dari bangunan, pakaian, buku, senjata yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu. Data fisik dikumpulkan menjadi metode observasi. Lalu yang ketiga yaitu data dokumentasi atau dokumentari data. Jenis data penelitian antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulensi hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta yang terlibat dalam suatu kejadian. Data dokumenter diperoleh melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan content analysis. Lalu yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Dilihat dari sumber data, yang pertama yaitu data primer. Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Ada dua metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu metode survei dan metode observasi. Lalu yang kedua yaitu data sekunder atau secondary data. Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Lalu selanjutnya dilihat dari segi cara dan teknik. Yang pertama yaitu metode survei atau survei method. Nah, metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya kontak dan hubungan antara peneliti dengan subjek atau responden peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode survei untuk menjelaskan sebab akibat atau mengungkapkan ide-ide. Metode survei untuk mengumpulkan data yang sama dan banyak subjek. Lalu terdapat dua teknik pengumpulan data dalam survei. Yang pertama wawancara atau interview. Nah, wawancara ini teknik pengumpulan datanya dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian.
Lalu, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Lalu, yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Lalu, teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, wawancara tatap muka atau personal atau face-to-face interview. Nah, metode pengumpulan dengan cara komunikasi secara langsung atau tatap muka antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara lisan. Lalu yang kedua yaitu wawancara dengan telepon atau telepon interview. Nah, pertanyaan peneliti dan jawaban responden atau wawancaranya dapat juga dikemukakan melalui telepon. Teknik ini dapat mengatasi kelemahan wawancara tatap muka karena dapat mengumpulkan data dari responden yang letak geografisnya terpancar dengan biaya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga yang diperlukan dalam wawancara tatap muka. Lalu presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Nelly. Baik, saya akan melanjutkan presentasi B. Kuesioner atau kuesioner. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. UMA Sekaran 1192 mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data, yaitu prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik. Prinsip penulisan angket yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan, lalu bahasa yang digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan, pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan yang sudah lupa, pertanyaan yang tidak menggiring, panjang pertanyaan, urutan pertanyaan, prinsip pengukuran, penampilan fisik angket. Next. Berikutnya adalah teknik survei. Teknik survei wawancara tatap muka, kelebihannya adalah menghasilkan lebih banyak data, kontak langsung dengan responden, tingkat partisipasi responden relatif tinggi, dan kelemahannya memungkinkan terjadinya bias wawancara dan juga memerlukan biaya dan waktu yang relatif banyak. Teknik survei wawancara via telepon kelebihannya yaitu waktu pengumpulan data responden sehingga relatif lebih cepat dengan tenaga dan biaya yang relatif lebih sedikit. Memperoleh tanggapan segera dari responden setelah wawancara dapat menghubunginya lewat telepon. Kelemahannya pewawancara tidak dapat mengamati ekspresi responden saat memberikan tanggapan. Yang kedua, responden setiap saat dapat menolak dengan memutus hubungan telepon. Yang ketiga, durasi wawancara relatif terbatas. Dan yang keempat, responden bukan merupakan sampel yang representatif mewakili semua lapisan masyarakat. Next. Lanjutannya, teknik survei kuesioner secara personal. Kelebihannya, peneliti dapat memberi penjelasan mengenai tujuan survei dan pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden. Yang kedua, tanggapan atas kuesioner dapat langsung dikumpulkan oleh peneliti. Kelemahannya, waktu dan biaya pengumpulan data relatif banyak, memungkinkan terjadinya bias oleh surveyor.
Teknik survei kuesioner melalui pos. Kelebihannya, yang pertama, pengumpulan data responden yang secara geografis terpancar memerlukan waktu dan biaya relatif. Yang kedua, jumlah pertanyaan yang diajukan relatif lebih banyak. Yang ketiga, meminimalisir kemungkinan terjadinya bias oleh peneliti. Kelemahannya, yang pertama, tingkat tanggapan atau response rate-nya responden umumnya lebih rendah. Yang kedua, tanggapan responden kemungkinan tidak sesuai dengan konteks atau maksud pertanyaan dalam kuesioner. Yang ketiga, responden kemungkinan mengisi kuesioner secara lengkap. Next. Yang kedua, metode observasi atau observation methods. Pencatatan pola perilaku subjek atau orang, objek, benda, atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Tipe-tipe observasi yang pertama, observasi langsung atau direct observation. Penggunaan teknik observasi langsung memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail. Yang kedua, observasi terhadap perilaku dan lingkungan sosial terdapat dua teknik. Yang pertama, partisipan observation. Peneliti melakukan observasi dengan cara melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati. Yang kedua, non-partisipan observation. Peneliti dapat melakukan observasi sebagai pengumpul data tanpa melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Novi Luciana. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga adalah konten analisis, metode pengumpulan data peneliti melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen, antara lain berupa iklan, kontrak kerja, laporan, notulen rapat, surat, jurnal, majalah, atau surat kabar. Yang keempat, observasi mekanik, digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi reaksi fisik atau bagian tubuh dari manusia. Next. Berikut contoh bentuk pengumpulan data. Jenis penelitian. Jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai suatu masalah. Metode penelitian yang digunakan studi kasus yaitu untuk memahami apa faktor-faktor penyebab anak putus sekolah dari MI Matlaul Anwar, Kota Jawa, Kecamatan Wakilau, Kabupaten Pesawaran, baik secara eksternal maupun secara internal. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat urgent dari penelitian itu sendiri. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, observasi, dan wawancara. Data yang dikumpulkan harus memiliki sifat atau syarat tertentu, sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Next. Syarat tertentu antara lain, yang pertama adalah akurat, artinya harus mencerminkan atau sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya. Yang kedua, up to date, artinya harus tepat waktu. Yang ketiga, komprehensif, artinya harus dapat mewakili. Yang keempat, relevan, artinya harus ada hubungan dengan masalah yang akan diselesaikan. Yang kelima, memiliki kesalahan kecil, artinya memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Untuk mengumpulkan data dari objek penelitian menggunakan metode-metode sebagai berikut. Yang pertama, kuesioner, memberikan daftar pertanyaan kepada sampel untuk kemudian diisi sesuai dengan pengetahuannya. Yang kedua, metode observasi. Teknik ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak putus sekolah dari MI Matlaul Anwar, Kota Jawa, Kecamatan Wakilau, Kabupaten Pesawaran. Next. Adapun data yang diperoleh dari metode observasi, yang pertama situasi dan kondisi lingkungan sekolah MI Matlaul Anwar, yang kedua keadaan sarana prasarana pendidikan MI Matlaul, yang ketiga jumlah anak putus sekolah, beserta faktor-faktor penyebab anak putus sekolah dari MI Matlaul Anwar, yang keempat aktivitas anak yang mengalami putus sekolah, yang terakhir keadaan warga desa Kota Jawa Dusun 8 Kecamatan Wakilau. Yang ketiga adalah metode wawancara. Jadi wawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci anak putus sekolah dari Ul Anwar. Next.
Berikut referensi yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di WA Group. Terima kasih.